Heraklius adalah seorang raja Romawi Timur. Dia hidup di zaman di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi, beliau mengirimkan surat kepada raja-raja di seluruh dunia. Salah satunya kepada Raja Romawi Timur, yaitu Heraklius. Abu Sufyan, setelah beliau masuk Islam, beliau menceritakan ketika beliau belum memeluk Islam, dia pergi ke negeri Syam untuk berdagang. Ia pun dipanggil oleh seorang utusan di negeri Syam. Utusan itu adalah seorang utusan yang diutus oleh Raja Heraklius. Ketika Heraklius mendapatkan surat dari Nabi Muhammad SAW, dia memerintahkan ajudannya untuk mencari orang Arab. Dia ingin bertanya tentang kebenaran pengakuan Muhammad sebagai nabi. Di saat yang sama pula, Abu Sufyan dan kawan-kawan sedang berada di wilayah di mana Heraklius berkuasa. Kebetulan dia adalah orang Arab, maka dipanggillah Abu Sufyan oleh pengawal Heraklius ke istana. Sesampainya di istana, Abu Sufyan dan rombongan pun ditanya oleh Heraklius melalui penerjemahnya. Siapakah di sini yang mengenal Muhammad yang mengaku menjadi seorang nabi dari negeri Arab? Aku, kata Abu Sufyan. Heraklius pun kembali bertanya. Siapakah di sini yang kekerabatannya lebih dekat dengan Muhammad? Abu Sufyan pun menjawab, aku, kata Abu Sufyan. Heraklius pun berkata, aku ingin bertanya tentang Muhammad. Jawablah dengan sejujur-jujurnya. Kalau dia bohong, maka katakanlah bohong. Abu Sufyan pun menjawab, ya, aku akan berkata jujur. Waktu itu, Abu Sufyan ingin sekali berkata bohong tentang Nabi Muhammad, karena pada saat itu Abu Sufyan memang belum memeluk Islam. Tapi karena dia takut dicap sebagai pembohong, maka dia tetap berkata jujur tentang apa yang dikatakan Heraklius tentang Nabi Muhammad. Heraklius pun kemudian bertanya kepada Abu Sufyan melalui penterjemahnya, apakah kedudukan Muhammad di kalangan bangsamu? Apakah dia sebagai seorang bangsawan? Ya, kata Abu Sufyan, dia adalah seorang bangsawan di kalangan kami. Heraklius pun kembali bertanya, apakah dia seorang keturunan raja? Abu Sufyan pun menjawab, tidak, kata Abu Sufyan, dia bukanlah seorang keturunan raja. Heraklius pun kembali bertanya, apakah dia seorang pembohong sebelum dia mengaku sebagai nabi? Tidak, kata Abu Sufyan, dia adalah seorang yang jujur dan tidak pernah berbohong sekalipun. Heraklius kembali bertanya, apakah pengikutnya dari orang-orang elit atau golongan orang-orang kecil? Pengikutnya kebanyakan dari orang-orang kecil, kata Abu Sufyan. Heraklius kembali bertanya, apakah pengikut Muhammad semakin bertambah banyak? Abu Sufyan pun menjawab, ya, pengikutnya semakin bertambah banyak. Adakah di antara pengikut-pengikutnya yang murtad karena mereka kecewa dengan agama baru itu? Tidak, kata Abu Sufyan. Tidak ada yang murtad dan pengikutnya semakin bertambah banyak. Heraklius kembali bertanya, apakah kamu memeranginya? Ya, kata Abu Sufyan, kaum kami memerangi Muhammad. Siapakah yang menang di antara kalian? Kadang-kadang kaum kami yang menang, dan kadang-kadang umat Muhammadlah yang menang. Heraklius kembali bertanya, apakah dia pernah mengingkari janji? Abu Sufyan menjawab, tidak. Bahkan kami sedang membuat perjanjian dengannya. Aku tidak tahu dia akan melakukan apa dengan perjanjian itu. Heraklius kembali bertanya, apakah ada orang lain selain dia yang mengaku sebagai nabi? Abu Sufyan pun menjawab, tidak, dia adalah orang yang pertama. Heraklius adalah sosok raja yang cerdas dan berpendidikan. Dia tahu tentang kisah nabi terakhir yang akan datang, tapi dia tidak menyangka nabi itu akan turun di tanah Arab. Mendengar jawaban-jawaban dari Abu Sufyan, Heraklius pun berpikir, mungkin dia benar-benar seorang nabi. Setelah selesai bertanya kepada Abu Sufyan, Heraklius pun mengumpulkan para pembesar Kaisar Romawi Timur. Dia bertanya, bagaimana jika surat yang dibawa oleh utusan Muhammad adalah benar? Bagaimana jika kalian diajak olehku untuk masuk Islam? Namun para pengikut Heraklius pun menolaknya. Andai kata para pengikut Heraklius mengikuti apa yang diinginkan oleh Heraklius, mungkin saja Kekaisaran Romawi Timur menjadi Kekaisaran Islam. Karena Heraklius merasa malu dengan para menterinya, maka dia pun mengurungkan untuk memeluk Islam. Tapi
dia memuliakan surat yang dikirim oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan Raja Persia, Kisra Raja Persia, dia malah merobek-robek surat yang dikirim oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan akibatnya, kerajaannya hancur lebur. Dia dikudeta oleh anaknya sendiri. Kalian bisa menonton video-video di channel ini tentang surat yang dikirim oleh Rasulullah kepada Raja Kisra dan kepada Raja Najasyi. Terima kasih telah menonton. Semoga kita mendapat pelajaran dari kisah ini. Amin.